Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, belajar IPA lagi yuk. Kali ini kita akan belajar kalor dan perpindahannya. Kalian perhatikan gambar ini. Ada seorang anak sedang berdiri di depan api unggun. Apakah anak ini merasakan panas? Lalu, mengapa panasnya sampai ke anak ini? Pasti kalian menjawab panas, Bu. Ya. Nah, ada perpindahan energi panas dari api unggun ini ke tubuh anak. Inilah yang dinamakan dengan kalor. Jadi, apa itu kalor? Kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Lalu, kita lihat satuan kalor apa ya? Satuan kalor ada dua, yaitu kalori yang disingkat dengan kal dan joule disingkat dengan J. 1 kalori sama dengan 4,184 joule sama dengan 4,2 joule. Atau 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Apakah pengaruh kalor terhadap benda? Yang ada pengaruhnya, yaitu ada dua. 1. Kalor dapat merubah suhu benda. 2. Kalor dapat merubah wujud benda. Kita pelajari satu-satu ya. Kalor dapat merubah suhu benda. Kalau pada perubahan suhu benda, ini ada 3 faktor yang meliputi. Yang pertama, yaitu makin besar massa benda, kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu makin besar pula. Kemudian yang kedua, jenis benda itu sendiri, yaitu kalor jenis benda. Sedangkan yang ketiga adalah makin besar kenaikan suhu benda, kalor yang diperlukan semakin besar pula. Jadi dari ketiga faktor ini dapat kita buat suatu persamaan, yaitu kalor yang diperlukan untuk kenaikan suhu sama dengan massa benda dikali kalor jenis dikali kenaikan suhu. Kita tulis dalam bentuk rumus ya, yaitu Q sama dengan M dikali C dikali delta T, di mana keterangannya adalah Q itu adalah kalor, satuannya joule, M adalah massa benda, satuannya kilogram, C adalah kalor jenis, satuannya joule per kilogram derajat Celcius atau Kelvin. Delta T adalah kenaikan suhu, satuannya derajat Celcius atau Kelvin. Kalau kita sudah ketemu rumus, kita masuk kepada contoh soal ya. Kita lihat contoh soal yang pertama. Berapa kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 500 gram air dari suhu mula-mula 20 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius, di mana C sama dengan 4,184 joule per kilogram derajat Celcius. Dari soal ini kita biasa harus menuliskan diketahui. Apa yang diketahui? Yaitu air. Air ini memiliki massa 500 gram. Kita tulis M sama dengan 500 gram. Satuan gram harus kita rubah dulu ke kilogram. Kita bagi 1000 ya. 500 dibagi 1000 hasilnya 0,5 kilogram. Kemudian kenaikan suhu. Suhu tinggi dikurangi dengan suhu yang rendah, yaitu 100 dikurang 20 hasilnya 80 derajat Celcius. Dan C ini ketetapan, yaitu 4,184 joule per kilogram derajat Celcius. Kita langsung masuk ke dalam rumus ya. Q sama dengan MC delta T ya. Kita tulis jawabannya. M kita ganti angkanya 0,5, kemudian C nya 4,184 dan delta T nya adalah 80 ya. Nah, hasilnya ini bisa kita coret satuannya. Nah, ya. Jadi hasilnya menjadi 167,360 joule. Contoh kedua.
Kita lihat contoh yang kedua. Berapa kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 750 gram air dari suhu mula-mula 40 derajat Celcius menjadi 70 derajat Celcius jika kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Kita ketahui apa? Yaitu M 750 gram sama dengan 0,75 kg, delta T nya 30 derajat Celcius dan C nya 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Ya, Q yaitu MC delta T, langsung kita masuk kepada angkanya ya. 0,75 dikali 4200 dikali 30 yaitu hasilnya 94.500 Joule. Kilogramnya habis, derajat Celciusnya habis, tinggal satuan Joule ya. Kita lanjut kepada pembahasan yang kedua, yaitu suhu dapat merubah wujud benda. Bukan suhu ya, kalor. Kalor dapat merubah wujud benda, yaitu kalor pada perubahan wujud benda. Kalian perhatikan gambar ini ya. Di sini ada tanda panah merah dan tanda panah hitam. Yang merah itu menunjukkan memerlukan kalor, sedangkan yang hitam itu menunjukkan melepaskan kalor. Contohnya di sini es. Es bila dikeluarkan dari freezer, dia masuk dalam suhu ruang. Kalau kita keluarkan berarti dia di dalam ruangan, suhu ruang itu hangat, maka dia artinya memerlukan kalor. Lama-lama es yang di suhu ruang itu akan mencair. Kebalikannya, apabila air ini kita masukkan ke dalam freezer, artinya air ini melepaskan kalor, sehingga air di dalam freezer lama-lama akan menjadi es. Contoh lain misalnya sini, air direbus sampai mendidih, suhunya naik, maka terbentuklah uap. Maka diperlukan kalor ya untuk dia menjadi uap. Seperti di alam kita lihat air laut itu terpapar sinar matahari, lama-kelamaan airnya menguap naik ke atas langit menjadi awan, gumpalan-gumpalan awan. Pada saat suhu rendah pada malam hari, dia akan turun menjadi titik-titik embun ya, jadi mengembun, artinya dia melepaskan kalor. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kalor dapat merubah wujud benda tanpa mengubah suhunya. Nah, inilah yang disebut dengan kalor laten. Kalor laten ada dua, yaitu satu, kalor penguapan dengan rumus Q sama dengan M dikali U. Yang kedua, kalor peleburan, yaitu rumusnya Q sama dengan M dikali L, di mana Q kalor yang dibutuhkan atau dilepas untuk berubah wujud, satuannya Joule. M massa zat yang berubah wujud, satuannya kilogram. L kalor lebur atau kalor beku, satuannya Joule per kilogram. Dan U kalor penguapan atau kalor pengembunan, satuannya Joule per kilogram. Kalau kita sudah bicara rumus, kita langsung kepada contoh soal. Berapakah kalor yang diperlukan untuk meleburkan 5 kg air dalam keadaan beku atau es jika kalor lebur air tersebut 336.000 Joule per kilogram? Apa yang diketahui? Yaitu massa air M 5 kg dan kalor lebur air 336.000 Joule per kilogram. Apa yang ditanya? Yaitu kalor lebur, dilambangkan dengan huruf Q. Kita masuk kepada rumus Q sama dengan M dikali L. 5 dikali 336.000 Joule per kilogram sama dengan 1.680.000 Joule, atau kita kecilkan menjadi 1.680 kilojoule. Semoga kalian paham ya. Nah, kalau sudah paham, kalian coba soal latihan berikut ini di buku latihan ya. Kalau belum paham, kalian putar ulang videonya ya, supaya latihan kalian kerjakan dengan baik dan benar. Jawabannya tepat ya. Selamat mencoba, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.